di dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu ya. Semoga adik-adik semua sehat dan baik-baik ya. Saya, mamanya Kiana, mau mengajak kita semua untuk beribadah bersama-sama. Mari kita menyiapkan hati dan menyiapkan pikiran kita untuk beribadah bersama-sama. Silahkan Kak Jili. Hai Kak Ater. Halo Kak Jili. Apa kabarnya Kak Ater? Baik, luar biasa. Yes. Wah, cakep. Kak Jili mau ngajak tos dulu nih Kak Ater. Set. Wah, cakep nih Kak. Kita boleh ajak adik-adik yang di rumah nggak, Kak? Boleh. Ikutin ya. Set. Kak, ulangi lagi dong sekali lagi. Boleh. Set. Adik-adik yang di rumah pada ngikutin gak nih? Ikutin dong pastinya. Ayo kita ulang sekali lagi ya, bareng-bareng ya. Sekali lagi ya. Set. Nah, Kak Ater, Ya. Kak Jili punya pantun nih. Wah, apa itu Kak? Pagi-pagi pergi ke Rawamangun. Buat apa Kak? Jangan lupa beli jambu. Wah, cakep. Ayo adik-adik bangun. Buat apa? Ayo kita mulai ibadah minggu. Boleh. Yes, adik-adik kita semuanya bangkit berdiri. Kita memuji dan muliakan nama Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan.
benar Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Kau Tuhan. Persiapkan hati dan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman Kau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Amin. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kali ini Kakak Dwi dan Kakak akan membawa kita dalam doa sebelum firman Tuhan. Nah, pertama nih Kakak Kia, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita kan berdoa tuh. Gaya berdoa yang benar gimana? Harus lipat tangan, coba itu, dan tutup mata. Lalu kita ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berkati kami ya Tuhan, hingga kami dapat mengerti materi yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang berkata amin. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Hai adik-adik semua, apa kabar semuanya hari ini? Wah, tentunya luar biasa ya. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kali ini Kak Dwi gak sendirian. Kakak mau ngajak seseorang teman kita untuk ikut gabung. Nah, kita panggil yuk, namanya Rosi. Kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Rosi. Salam dong buat adik-adik semua yang ada di rumah ya. Halo semua, nama aku Rosi. Aku keledai yang baik hati. Halo Kak Dwi, maaf ya, tadi Rosi terlambat karena Rosi beberes mainan dulu. Kata Mama, Rosi harus beberes mainan dulu sebelum kesini Kak Dwi. Rosi hebat ya. Udah tahu tugas dan tanggung jawab Rosi, serta Rosi membantu orang tua. Keren. Adik-adik harus seperti Rosi ya. Emang firman Tuhan kali ini bercerita tentang apa, Rosi? Nah, firman Tuhan kali ini berjudul Nubuatan Para Nabi yang diambil dari Yesaya 9 ayat 5-6, Yesaya 7 ayat 14, serta Mika 5 ayat 1-2. Oh gitu. Emang nubuatan itu apa, Rosi? Dan nabi itu apa ya, Rosi ya? Jadi gini Kak Dwi, nubuatan adalah pemberitaan tentang sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan kata-kata itu asalnya dari Allah yang disampaikan oleh Nabi dengan pimpinan Roh Kudus. Oh, seperti itu. Terus kalau Nabi apa, Rosi? Nah, sedangkan Nabi sendiri adalah orang yang khusus dipakai untuk menyampaikan kata-katanya Allah. Apa yang mereka katakan bukan maunya mereka, tapi Allah yang memimpin mereka untuk mengatakannya. Nah, sebelum Rosi lanjutkan, Rosi mau menjelaskan sesuatu. Di dalam Alkitab banyak sekali nubuatan tentang Tuhan Yesus dan sudah ada yang terjadi. Seperti peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ada juga yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Nah, jadi Nabi itu adalah seorang yang hidupnya dituntun oleh Allah. Mereka tidak bisa hidup semau mereka sendiri, Kak Dwi dan teman-teman. Tapi Allah sendiri yang memimpin mereka dan
mereka rela mau disuruh apa saja yang Allah suruh. Bahkan sampai diancam oleh orang yang tidak suka dengan mereka. Contohnya nih, Nabi Elia yang dibenci oleh Raja Ahab. Perkataan para nabi kuasanya sama dengan perkataan Allah. Karena apa yang mereka katakan itu berasal dari Allah, seperti Musa yang mengatakan kepada Firaun, "Biarlah umatku pergi." Itu adalah perkataan Allah melalui Musa, Kak Dwi dan teman-teman. Nah, ada banyak contoh nih. Rosi pakai contoh lain ya. Ada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah nabi yang hidup pada tahun 740 sampai 700 sebelum Masehi. Sebelum Yesus lahir dalam pemerintahan Raja Uzia dan Yotam. Nabi Yesaya ini, Kak Dwi dan teman-teman, sangat taat kepada Allah. Dia mau pergi kemana saja yang Allah yang menyuruhnya. Walau tempat itu belum pernah didatangi, Allah menantang dia dengan pertanyaan, "Siapakah yang aku utus? Siapakah yang mau pergi untukku?" Nah, Nabi Yesaya ini segera menjawab pertanyaan Allah dengan tegas, "Inilah aku, utuslah aku." Tanpa berpikir panjang, Nabi Yesaya berani menjawab tantangan Tuhan yang menyuruhnya. Kalau orang tua kita yang menyuruh, kita kan belum tentu langsung mau ya, teman-teman dan Kak Dwi. Banyak banget alasan yang kita buat. Tapi Nabi Yesaya ini berbeda. Makanya Nabi Yesaya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan ia juga bernubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ada lagi nih Kak Dwi dan teman-teman, namanya Nabi Mika. Hidup pada tahun 911 sampai 609 sebelum Yesus lahir. Mika adalah orang yang benar, maka dia sangat terganggu dengan kejahatan bangsa Israel yang cuma mencari kekayaan dunia, tidak mau mencari Allah juga. Mika menunjukkan kesetiaannya kan cuma dengan menyampaikan nubuat Allah kepada bangsanya, tapi dia juga mengajak bangsanya untuk minta ampun kepada Allah. Dia juga mengajak bangsanya untuk mengundulkan kepala sebagai tanda penyesalan kepada Allah. Dengan sikapnya itu, Mika disebut sebagai penyambung lidah Allah. Mika selalu berusaha membuat bangsanya kembali kepada Allah meskipun banyak yang menolaknya. Dia ditolak sendiri oleh bangsanya, tapi Mika tidak menyerah. Nah, adik-adik dan teman-teman dan Kak Dwi, sikap Nabi Yesaya dan Nabi Mika inilah yang memberikan harapan kepada bangsa Israel yang rindu untuk dilepaskan. Dan Allah memakai kedua nabi yang setia dan tanggap ini untuk menyampaikan nubuatan tentang lahirnya Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa Israel. Begitu ceritanya teman-teman dan Kak Dwi. Nah, dari cerita Rosi tadi, Kak Dwi tahu nih Rosi, apa kesimpulan firman Tuhan pada minggu hari ini? Kesimpulannya adalah Nabi Yesaya dan Nabi Mika tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bener kan Rosi? Dan mereka juga tanggap mau melakukan apapun yang Tuhan perintahkan pada mereka. Nah, adik-adik harus seperti Nabi Yesaya dan Nabi Mika ya. Kita harus tahu keinginan Tuhan dan tanggap melakukan semua perintah Tuhan. Jangan lupa ya. Nah, adik-adik, tadi Kakak Dwi sudah menyampaikan firman Tuhan tentang nubuatan Nabi Yesaya dan Nabi Mika. Adik-adik ada yang tahu isi nubuatannya? Ya, benar. Nubuatannya berkata bahwa akan lahir seorang anak yang akan memerintah bangsa Israel menjadi raja
dan lambang pemerintahan akan ada di atas bahunya. Ya, siapakah anak yang akan lahir itu? Dia adalah Yesus Kristus yang kita akan rayakan kelahirannya bulan depan. Nah, adik-adik, dari Nabi Yesaya dan Nabi Mika, kita belajar mengenai karakter tanggap. Ya, ketika mereka diberikan firman oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuatan kepada bangsa Israel, mereka lekas mengabarkannya. Mereka tidak tunda-tunda dan mereka tidak berlama-lama. Mereka langsung memberitakannya kepada bangsa Israel. Nah, kita akan belajar karakter tanggap lebih detail lagi minggu depan ya adik-adik. Nah, adik-adik, untuk bulan ini, awal bulan, seperti biasanya kita akan mengisi celengan misi kita ya. Adik-adik masih simpan ya di rumah ya dengan baik. Nah, adik-adik nanti bisa isi ya, bisa tanya mama papa berapa yang adik-adik mau kasih dalam celengan ini. Celengan ini akan nantinya dipakai untuk memberkati saudara-saudara kita yang berada di Nias, berada di Aceh, berada di Papua, dan bahkan di negara Kirgistan ya, jauh negara. Oke, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami belajar firman Tuhan. Hari ini kami menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu hari ini tidak akan sia-sia Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan tetap menyertai kami Tuhan. Dan bahkan Tuhan, adik-adik kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Bapa, materaikan firman itu di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa juga buat adik-adik kami Tuhan tetap sehat, keluarganya juga sehat, tetap semangat Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa jikalau mereka sakit hari ini, Tuhan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh dan pulih kembali Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami dan adik-adik kami Tuhan di sepanjang hari ini bahkan hari-hari mendatang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh ya, kita juga sebentar lagi melakukan aktivitas bersama Kakak Lisa. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan ayat hafalan oleh adik Michela. Nah adik-adik, ayat hafalannya seperti biasa dihafal ya. Dan nanti minggu depan boleh adik-adik perlihatkan, rekam, dan kirim ke kakak-kakak untuk dimasukkan dalam ibadah minggu depan. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Walaupun PPKM sudah di level 1, kita tetap waspada. Hai semuanya, kembali lagi sama aku di awal bulan November. Di awal bulan November ini kita ada ayat hafalan baru. Pada penasaran kan? Yuk belajar bareng-bareng. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16a. Nah teman-teman, jangan lupa ya, abis ini dilatih lagi ayat hafalannya. Kalau udah, jangan lupa untuk minta sama Papa rekam dan rekamannya dikirim ke kakak kelas Sunday School. Halo, selamat pagi adik-adik.
Ketemu lagi bersama Kakak Lisa. Tadi kita sudah banyak belajar tentang Nabi Yesaya dan Nabi Mika yang disampaikan oleh Kak Dwi. Dan sekarang Kakak Lisa mengajak adik-adik semuanya membuat activity, yaitu buku mini. Dan di dalamnya itu kita bisa tulis ayat hafalan bulan ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 bagian A. Penasaran kan caranya gimana? Ikuti terus video berikut ini. Tas HVS ini terserah adik-adik ya untuk ukurannya berapa. Dan ada gunting, ada stabilo warna pink, bisa menggunakan warna-warni atau warna merah, ada stabilo warna hitam. Dan langkah pertama yaitu kita lipat HVS menjadi dua bagian, ujung dan ujung. Ayo, langkah pertama kita lipat seperti ini. Jangan lupa ya, kita rapikan. Setelah kita lipat seperti ini, kita rapikan. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita lipat lagi menjadi dua. Ini dirapikan ya, ujungnya harus dirapikan. Setelah dirapikan, seperti ini. Dan kita buka. Kita buka lipatannya. Kita lipat lagi. Kita lipat. Lipatan pertama dan sama. Kita lipat lagi ya. Ujungnya harus rapi adik-adik supaya nanti bukunya ujungnya rapi. Setelah itu kita rapikan dan kita buka. Di sini ada dua bagian. Ini bagian lipatannya. Kita buka seperti ini dan kita gunting. Kita gunting yang bagian lipatan yang kita lipat. Untuk anak-anak kelas kecil boleh minta tolong papa dan mamanya ya. 1, 2, 3. Nah, jadinya seperti ini. Ada 4 bagian. Dan di bagian 2 ini kita gunting lagi seperti ini. Kita gunting. Nah, setelah itu kita buka. Kita tarik ke dalam. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu kita lipat seperti ini. Nah, lipat. Ini ada di tengahnya ada bolongan. Kita satukan dari ujung kanan dan ujung kiri, kita satukan dan kita rapikan. Nah, seperti ini. Kita rapikan ya. Ininya kita rapikan. Dan di sini adik-adik supaya tidak terlalu kosong, kita boleh menggambar mata dan smile-nya. Ini kreasi adik-adik aja ya. Kalau adik-adik mau menggambar yang lain boleh, atau adik-adik mau tulis nama adik-adik juga boleh. Seperti ini. Setelah itu kakak kasih ini supaya lebih menarik. Yang paling penting di dalamnya seperti ini dalamnya. Kita bisa tulis apa aja. Kita bisa tulis contohnya seperti ayat hafalan bulan ini, yaitu dari ambil Yohanes pasal 3 ayat 16 bagian A, dan bisa kita tulis ngebuat Yesaya. Contohnya kakak mau tulis Yohanes pasal 3 ayat 16 bagian A.
pasal 3 ayat 16 bagian A. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Selesai. Seperti ini adik-adik. Gimana adik-adik? Mudah kan membuatnya? Jangan lupa kalau adik-adik sudah selesai, difoto, di-share, dan kirim ke Instagram gereja ya. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next week.